Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go bro. Jepang U20 menang telak 16-0 atas Malaysia U20. Woi, 16-0. Lebih dari satu lusin ini, hampir dua lusin ini. Dua lusin gol ini. Di kualifikasi Piala Asia Wanita 2025, inilah beberapa tanggapan netizen dari postingan tersebut. Tahu gitu mending teman Upin aja yang suruh main. Iyo sangat tipis, setipis hukum di negeri ini. Anjay. Coba mah nggak di film, nggak di bola, hebat semua. Ya, bisa dipastikan kualitas dari jiran kita yang satu itu memang di bawah standar ya teman-teman. Kalau kita pernah dihajar 6-0 maka ini untuk di kualifikasi Piala Asia U20 untuk sepak bola wanita 16-0 cok. Itu lawan batang pisang atau apa tuh? Atau lawan kayu mati nih. Aduh 16-0 ini. Coba satu ya oke lah ya, 6-0 oke lah ya, 7 oke lah ya, 16-0 pak. Mau bilang sepak bola gajah juga tidak. Ah kacau memang tetangga kita. 16-0, aduh bikin lucu saja mereka. 16-0 pak. Alex Pastor membagikan unggahan Instastory mengenai persiapan pertandingan Timnas Indonesia versus Kuwait yang digelar 6 September 2025 mendatang. Sebelumnya, Ketum PSSI Erick Thohir sudah menjelaskan bila Timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba lawan Kuwait dan Lebanon di Surabaya pada September mendatang. Nah ini keren teman-teman, kita akan lawan Lebanon, lawan Kuwait. Tapi kenapa main di Indonesia? Harusnya bermain di sana lah. Mungkin alasan keamanan kali ya. Atau mungkin mau menarik influencer lagi datang ke Indonesia supaya lebih terkenal kan Indonesia ini sepak bolanya maksudnya. Tapi ya kita lihat saja nanti perjalanannya timnas Indonesia di FIFA Matchday nanti. Apakah kita bisa menang lawan Kuwait? Karena kita punya sejarah juga sih waktu masih dilatih sama Sintayong. Itu kita menang 2-1 kalau tidak salah di ajang kualifikasi Piala Asia kalau saya tidak salah. Kalau salah boleh dikoreksi. Kita menang 2-1 sempat tertinggal tapi kita comeback itu keren. Nah, semoga nanti ini lawan Kuwait di FIFA Matchday bulan September kita bisa kasih kalah mereka nih supaya kita bisa mengukur nih kekuatannya timnas Indonesia sampai sejauh mana sekarang ini. Oke, keren. Laga melawan Kuwait baru akan digelar sebulan lagi, tapi Alex Pastor sudah sibuk buka laptop. Ya, pada bulan September nanti bisa dikatakan akan menjadi periode krusial bagi timnas Indonesia. Pasalnya pada bulan tersebut, skuad Garuda akan menjalani 2 pertandingan FIFA Matchday yang rencananya akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski baru akan dimainkan sebulan lagi, tapi asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, tampaknya sudah mulai menyibukkan diri. Yang mana dilihat dari postingan media sosial pribadinya, ia terlihat seperti sedang menganalisa sebuah pertandingan dengan satu buku catatan yang terbuka lebar di depannya. Lebih lanjut lagi, tim yang akan dihadapi timnas Indonesia pada bulan September ialah tim asal Timur Tengah, yakni Lebanon dan Kuwait. Pertanyaannya sekarang yang pelatih kepalanya siapa sih? Alex Pastor atau Patrick Kluivert? Harusnya kan yang seperti ini ya harusnya ya kan. Boleh juga sih Alex Pastor, tapi menurut saya harusnya kan lebih yang terlihat itu kan sebenarnya Patrick Kluivert, tapi ini Alex Pastor lebih terlihatin antusiasnya dia cari-cari strategi, meracik strategi ya kan, nonton ulang pertandingan. Keren juga Alex Pastor, harusnya dia sih yang jadi pelatih kepala, kenapa harus Patrick ya kan. Tapi sudahlah, itulah keputusannya. Federasinya kita harus didukung lah ya, harus didukung, ingat harus didukung. Alamak, apa-apaan ini? Timnas Jepang U20 Putri bantai Timnas Malaysia dengan skor akhir 16-0. Waduh, ini sih namanya bukan dibantai lagi, tapi benar-benar dicecar habis-habisan guys. Ya, jadi pertandingan ini adalah kualifikasi AFC U20 Women Asian Cup, di mana sang Raja Asia mengamuk dengan membantai Malaysia tanpa ampun dan tanpa gol satupun di malam ini. Sedangkan hari ini Timnas Indonesia mendapatkan hasil imbang atas tim Myanmar
Myanmar dengan skor akhir 2 sama. Ya, meski timnas Indonesia Putri sempat tertinggal, namun berkat semangat dan kegigihan, skuad Garuda Putri mampu menyamakan kedudukan dan mendapatkan 1 poin berharga. For your information guys, pelatih timnas Indonesia Putri U20 berasal dari Jepang yang bernama Akira Higashiyama. Kok rasanya lebih bagus timnas ini ya daripada timnas senior Putri? So, jadi gimana menurut kalian melihat tetangga jiran kita dibantai habis-habisan oleh King Asia Jepang dengan skor akhir 16-0? Lucu sih 16-0. Emangnya mereka tidak tahu main sepak bola kan? Iya sih, nanti alasannya itu Jepang pak, lawan Jepun lah, raja terakhir lah. Tapi setidaknya adalah 1 gol kan, setidaknya. Ini 16-0 nih. Aduh, ini manusia apa batang pisang yang bermain bola ini? Inilah syarat lolos timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Jika finish di puncak grup B kualifikasi Piala Dunia 2026, otomatis maka Indonesia lolos. otomatis lolos ke Piala Dunia. Jika runner up, maka Indonesia harus melakoni ronde 5 melawan runner up grup A dengan sistem kandang tandang, dan pemenangnya maju ke playoff antar konfederasi melawan wakil Afrika, Oseania, CONMEBOL atau CONCACAF. Namun jika Indonesia berada di posisi 3, maka Indonesia dipastikan tersingkir dari perhelatan Piala Dunia 2026. Gimana menurut kalian? Di sini kita lihat ternyata perjalanan timnas Indonesia cukup panjang jika Indonesia berada di posisi runner up di ronde 4. Apakah kalian yakin Indonesia kali ini berhasil menjadi juara grup di ronde 4? Kita harus yakin, oke? Walaupun rasanya agak sedikit berat, bukan soal permainan atau apa, tapi kita ada faktor non teknisnya lah yang akan kita lawan nanti. Berat itu. Jadi kita akan lawan Arab Saudi, Irak, kalian tahu lah ya. Dan kalau kita optimis sih optimis, tapi kita masih menunggu nih percikannya seperti apa. Karena lawan Irak dan Arab Saudi ini pelatihnya sudah beda, secara permainan pun juga pasti beda, dan pemain-pemain, komposisi pemain yang ada sekarang juga sudah berbeda ketika kita lawan Arab Saudi dan Irak di ronde kedua dan ronde ketiga. Ya kalau kita ada di puncak grup maka kita akan lolos, tapi kalau kita runner up maka kita akan bermain dengan runner up-nya grup A lagi itu ya kan. Sistemnya kandang tandang, home away. Nah, kalau kita di buntut ya kan, ya sudah, gagal kita di ronde keempat. Tapi kita tidak mau gagal di situ. Ya kita punya mimpi yang besar, kita mau lihat timnas kita ada di Piala Dunia. Harusnya timnas kita ini ya setidaknya runner up lah ya. Jangan dibawa-bawa lah. Juara grup runner up, oke lah. Jangan dibawa, oke? Jangan dibawa. Tahukah kalian pemain timnas Malaysia, yaitu Fergus Tierney, tertarik untuk bermain di Indonesia? Ketika ditanya, ia pun berkata, kita lihat tahun depan dan tentu saya sangat tertarik bermain di Indonesia. Itu selalu menjadi kesempatan yang ingin saya coba, tapi saat ini saya fokus dulu bermain di Sabah FC. Semoga kami bisa jalani musim yang baik dan kita lihat bagaimana tahun depan nanti. Gimana menurut kalian, apakah? Silahkan saja, itu ya haknya dia, ya kan? Karena Indonesia dan Malaysia ini kan tetanggaan ya, secara sepak bolanya pun ya kalian tahu lah rivalitasnya seperti apa. Tapi kalau untuk bermain di Indonesia ya pasti terbuka lah ya, orang Indonesia ya kan, supporternya, klub-klubnya ini kan profesional saja. Jadi menurut saya why not kalau dia mau bermain di Indonesia, oke juga. 4 pemain Asia Tenggara ini siap guncang Liga Top Eropa musim ini. Dari Serie A ada Emil Odero, sang tembok hidup di Cremonese, dan Jay Aitzes, bek tangguh Sassuolo. Ke Bundesliga, Kevin Dix siap terbang di sayap Borussia Mönchengladbach. Dan di La Liga, Facundo Garces dari Malaysia bakal bikin penyerang Spanyol ketar-ketir. Apakah ini era baru dominasi Asia Tenggara di sepak bola dunia? Dominasi sih tidak, karena pasti masih ada dari Jepang, Australia, ya, Korea Selatan, yang menurut saya mereka lebih bagus lah ya. Tapi kalau ada dari Asia Tenggara itu kan keren, artinya nama Asia Tenggara semakin dikenal dari pemain-pemain yang bermain untuk timnas di Asia Tenggara ya kan. Kita menyumbang cukup banyak loh pemain-pemain yang bermain di liga-liga Eropa di era divisi, di Serie A ya kan, kemudian di Liga Jerman, Bundesliga juga ada ya. Kalau Malaysia hanya di Liga Spanyol ya. Semoga lah ada teman pemain kita yang bermain di Liga Spanyol supaya si Facundo Garces ini ada temannya dari Asia Tenggara nanti, kan keren juga tuh. AFC dinilai tunduk pada Indonesia. What? Polemik terkait jadwal pertandingan pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia masih memanas.
Ya. Aroma adu domba sebelum laga dimulai secara terang-terangan dilakukan oleh AFC. Jadi tidak salah kalau kita bilang AFC itu sarang mafia gitu kan. Karena yang ada di sana itu ya orang-orangnya mereka, serumpun mereka negara-negara Arab itu. Jadi kalau mereka ya mau sekongkol adu domba memang ya itu wajar karena yang punya itu mereka, yang berkuasa kan mereka di sana. Polemik awal dimulai dari penentuan tuan rumah. Pada awalnya disepakati sesuai ranking tertinggi FIFA yang terbaru. Namun nyatanya, AFC bersikukuh dengan ditunjuknya Arab Saudi sebagai tuan rumah. Padahal secara peringkat di bawah Irak. Di saat Arab Saudi terus mematangkan persiapannya, Irak dan Indonesia harus menjadi korban jadwal pertandingan yang sangat mepet. Indonesia terlebih dahulu melakukan pertandingan melawan Arab Saudi. Nah, pada laga kedua akan menghadapi Irak yang hanya berjarak 3 hari kurang. Bayangkan 3 hari itu pun kurang. Itu kan seperti ada konspirasi bahwa Arab Saudi mungkin lolos duluan ya kan, lewat ronde keempat. Kemudian Irak ya lewat ronde kelima lah ya kan. Nanti runner up ketemu runner up, pasti Irak lolos lah. Seperti permainannya seperti itu konspirasinya. Sedangkan Indonesia jadi korban lah. Kita kan tidak dianggap sama sekali nih, karena dianggap Indonesia ini hanya negara entah berentah, underdog yang sepak bolanya biasa-biasa saja. Tapi tiba-tiba Indonesia naik sampai ke ronde keempat, itu kan semua mata wah kaget juga, wah gila Indonesia bisa sampai ronde keempat. Karena itulah yang membuat mereka seperti kong kali kong lah untuk negara-negara Arab saja yang lolos. Indonesia sih jangan gitu kan. Kemudian timnas Indonesia meminta jadwal kick-off dimundurkan. Permintaan tersebut langsung dikabulkan oleh AFC. Ternyata hal ini langsung mendapat tentangan keras dari kubu timnas Irak. Mereka menilai perubahan itu akan merugikan timnya secara fisik. Apalagi Irak harus menghadapi Arab Saudi di pertandingan berikutnya. Bagi Irak, waktu istirahat menjadi krusial. Merasa tidak mendapatkan perlakuan adil, Irak kemudian meminta agar seluruh pertandingan playoff digelar pada pukul 8 malam waktu setempat. Ya nanti mereka atur sajalah, kita tinggal menonton menyaksikannya seperti apa. Tapi pasti Irak lawan Arab Saudi ini seru nih. Karena permainan mafia minyaknya itu kan pasti bertaruh habis-habisan nanti mereka di sana. Ya Indonesia tinggal nonton saja nanti ya kan. Ini kita lihat apakah Indonesia bisa kasih kalah Irak nanti bermain di Arab Saudi, atau justru kita yang dihajar nanti. Kalau saya sih pasti yakin Indonesia pasti bisa hajar dua-duanya lah, kita lolos langsung. Yakin sih, harus optimis. Indonesia bakal lawan juara Asia di Medan, bukan tim sembarangan yang bakal datang. Piala Kemerdekaan U17 2025 bakal digelar 12 sampai 18 Agustus di Medan. 4 tim yang tampil, Indonesia, Mali, Tajikistan, dan Uzbekistan. Dan ingat ya, Uzbekistan itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka juara Piala Asia U17 tahun ini. Dan semua peserta ini bakal main di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Laga pemanasan sebelum Piala Dunia. Menurut kamu, timnas U17 siap bikin kejutan atau bakal keteteran? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Keteteran sih tidak mungkin lah ya, kita bermain di kandang, oke. Tapi lawannya ini keras-keras bos. Uzbekistan, Tajikistan, Mali, aduh. Ini negara yang secara kualitas ini ngeri nih, apalagi Uzbekistan kan. Aduh, ngeri sekali mereka itu, mau dari kelompok umur sampai ke seniornya. Aduh, gila-gilaan sih. Sampai kan kemarin mereka lolos ke Piala Dunia juga toh. Jadi ya, ini ujian berat lah untuk Coach Nova Arianto. Bagaimana sih dia meracik U17 ini untuk pentas nanti di Piala Dunia U17. Nah ini lawan Mali, lawan Tajikistan, lawan Uzbekistan, saya pikir hasilnya tidak terlalu penting. Oke teman-teman, hasilnya tidak terlalu penting, tapi bagaimana kemudian tim ini dipersiapkan ya secara permainan ya kan, kemudian chemistry antar pemain, kerjasamanya seperti apa, gameplaynya seperti apa, itu yang paling penting. Karena uji coba seperti ini saya pikir tidak terlalu penting lah ya untuk hasilnya ya kan. Kita permainan dulu lah, karena hasilnya itu nanti di sana di Piala Dunianya teman-teman. Jadi ya sekarang mungkin hanya uji coba. Jadi nanti misalkan ya amit-amit timnas U17 dapat hasil yang kurang memuaskan, jangan juga kita hujat-hujat ya kan. Ini hanya uji coba ya, walaupun namanya itu Piala Kemerdekaan. Dan ya teman-teman dari Malaysia bilang kok Indonesia tiru sih nama itu turnamennya. Itu tidak juga, karena kita memang kemerdekaan. Wah, menjemput ulang tahun
kemerdekaan Republik Indonesia, jadi namanya Piala Kemerdekaan, bukan Piala Merdeka. Piala Kemerdekaan. Kalau mereka kan ada Piala Merdeka, kita Piala Kemerdekaan. Jadi ya nanti tidak penting hasilnya seperti apa, intinya permainannya dulu lah, racikannya seperti apa. Karena yang paling penting itu nanti di Piala Dunia, finalnya nanti di sana. Oke, jadi kita dukung saja timnas kita nonton, kita support di Piala Kemerdekaan nanti. Ya doakanlah mereka bisa menampilkan yang terbaik lah, anak-anak Indonesia U17 ini. Keren. Oke teman-teman, itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.